Selamat pagi, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Adalah kasih setia dan anugerah Tuhan, rahmat-Nya yang baru setiap hari, yang memungkinkan kita bisa kembali diperjumpakan di dalam persekutuan doa pagi hari ini. Mari kita awali dengan bersama-sama memuji nama Tuhan. NKB nomor 141. Kasihku padamu, tambahkanlah. Kasihku padamu, tambahkanlah, ya Kristus Tuhanku, oh dengarlah. Ku mohon tak henti, tambahkan kasihku makin besar kepadamu. Dahulu dunia andalanku, kini Engkau Tuhan harapanku. Inilah doaku, tambahkan kasihku makin besar kepadamu. Walaupun badai keras memukulku, namun penghiburku malah kudus. Inilah laguku, tambahkan kasihku makin besar kepadamu. Sungguh pun ajalku telah menjelang, ujian bagimu tak berselang. Tak lain doaku, tambahkan kasihku makin besar kepadamu, makin besar kepadamu. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur karena Engkau begitu mengasihi kami. Seperti lagu yang baru kami nyanyikan, kami mohon agar kami dimampukan untuk makin hari makin mengasihi-Mu dan mendemonstrasikan kasih itu dalam relasi kami dengan sesama. Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu yang memungkinkan kami dihimpunkan lagi pagi hari ini di dalam persekutuan doa pagi GKI Gading Indah. Ya Bapa, mampukan kami menyambut kehadiran, penyertaan, pimpinan Roh Penolong yaitu Roh Kudus yang memberikan kepada kami hikmat agar kami bisa makin memahami kebenaran firman-Mu, yang memberi kami kekuatan agar kami makin bersungguh melakukannya. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan
rangkaian persekutuan doa pagi pada saat ini ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Teks Alkitab yang akan bersama-sama kita perhatikan, kita renungkan, terambil dari kitab Mazmur. Mazmur pasal 92 ayat 12 sampai dengan ayat ke-13 sampai dengan ayat yang ke-16. Mazmur 92 ayat 13 sampai dengan ayat 16. Saya membacakannya bagi kita sekalian demikian. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Pohon korma dan pohon aras. Itu dua jenis pohon yang disebutkan berbarengan di dalam Alkitab untuk menunjukkan seperti apa seharusnya orang benar itu hadir, berperan di lingkungan masing-masing, bahkan di dalam dunia ini. Itulah yang kita temui dalam nas kita, Mazmur 92 ayat 13. Bahwa orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Ibu bapak saudara, siapa yang dimaksudkan dengan orang benar? Seperti yang disebutkan oleh pemazmur atau dalam Alkitab secara keseluruhan. Orang benar, menjadi orang benar, berarti orang yang mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan membenarkan diri. Karena membenarkan diri berarti mau hidup sesuai dengan kehendak diri sendiri. Orang benar, bahkan pada hakikatnya, adalah orang yang dibenarkan oleh Allah. Saudara, tidak mudah untuk menjadi orang benar. Jauh lebih mudah menjadi orang yang membenarkan diri. Kalau kita membaca Mazmur ini, pasti bukan kebetulan pemazmur memilih kedua pohon itu, pohon korma, pohon aras, untuk menggambarkan keberadaan orang benar. Para pengembara di gurun pasir tentu akan sangat gembira ketika mereka melihat pohon korma. Karena ketika mereka melihat pohon korma, maka itu berarti mereka segera akan bertemu dengan oase atau mata air. Menemukan pohon korma membangkitkan pengharapan, karena berarti itu bukan fata morgana. Korma dikenal menghasilkan buah yang mengandung begitu banyak nutrisi di dalamnya, sehingga menjadi sebuah makanan yang bisa memberikan kekuatan dan kesehatan jika itu dikonsumsi. Karena pohon korma ada, maka artinya di mana ada pohon korma, pasti akan ada sumber air di sekitar sana. Itulah yang membuat para pengembara sangat senang ketika mereka menemukan pohon korma. Sebab sebentar lagi pasti mereka akan menemukan mata air. Bagaimana pohon korma bisa tumbuh di gurun pasir yang tandus? Itu karena cara pertumbuhannya yang unik. Ketika biji korma ditanam, akarnya akan terus menembus tanah untuk mencari air. Bahkan bisa
berpuluh meter. Nah, setelah mendapatkan air, barulah pohon korma itu mulai bertumbuh. Itu yang digambarkan oleh pemazmur dengan mengatakan bahwa orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Orang benar memiliki akar yang kuat. Oleh karena itu akan mampu terus bertumbuh dan menghasilkan buah. Menurut penelitian, pohon korma mulai menghasilkan buah setelah berumur 4 sampai sekitar 6 tahun. Dan menghasilkan produksi buah secara maksimum setelah berumur 15 sampai 20 tahun. Dalam perhitungan rata-rata umur ekonomis kebun kurma itu 40 sampai 50 tahun. Tetapi sesungguhnya pohon korma masih bisa produktif hingga usianya 150 tahun. Seperti layaknya pohon korma yang membangkitkan pengharapan, yang menyegarkan, maka orang-orang benar pun seharusnya menjadi orang-orang yang membangkitkan pengharapan, menjadi penyejuk, penyegar bagi lingkungan yang tandus, menjadi oase di tengah padang gurun, menjadi berkat yang mendatangkan sukacita buat sesama. Saudara, pemazmur juga menggambarkan orang benar sebagai pohon aras yang tumbuh subur di Libanon. Pada masa itu, pohon aras sebagai pohon dalam keluarga pohon cemara, demikian kita lebih akrab, memang tumbuh subur di Lebanon. Pohon aras ini dikenal sangat kuat, tidak mudah lapuk. Semakin tua, kayunya akan semakin kuat. Pohon ini juga tahan terhadap perubahan cuaca. Maka tidak mengherankan kalau pada masa itu pohon aras sering dipakai untuk tiang penyangga istana. Itu dipersaksikan di dalam Alkitab bagaimana Salomo banyak menggunakan pohon aras yang berasal dari Lebanon ini untuk membangun istananya. Bukan cuma istana, tapi juga bait Allah. Tinggi pohon aras yang di atas rata-rata tinggi pohon pada umumnya, yaitu bisa sampai sekitar 40 meter. Menggambarkan kerinduan untuk terus lebih dekat kepada yang maha tinggi, yaitu Tuhan semesta alam. Tidak berasa puas dengan pengenalan seadanya, namun terus dan terus bertumbuh mendekat kepada Allah Sang Khalik. Orang benar, menurut Tuhan, tidak akan kerdil pertumbuhan imannya, tetapi akan terus semakin tinggi dalam pengenalan akan Tuhan. Dahan-dahan dari pohon korma panjang menjulur ke samping, menggambarkan kehidupan yang memberi dampak bagi sesama, menjangkau orang-orang di sekitar kita. Karena dahan-dahan yang panjang tersebut, maka pohon aras sering dijadikan tempat berteduh. Berarti, bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang benar, kita pun dipanggil untuk bisa menjadi tempat perteduhan bagi orang-orang yang membutuhkan, mereka yang ada di sekitar kita. Saudaraku, batang pohon aras bisa bertahan dari kelapukan dan rayap karena kayunya bebas dari mata kayu. Adanya mata kayu pada batang pohon menyebabkan kayu pohon itu memiliki celah untuk air masuk atau udara masuk, untuk membuat lubang sehingga berpotensi menyebabkan kayu itu mudah lapuk, mudah dimasuki rayap dan selanjutnya dimakan rayap.
Dengan gambaran ini, bukankah yang membuat seseorang bisa menjadi orang benar di hadapan Tuhan adalah ketika orang tidak membuka celah sesedikit apapun terhadap dosa, sehingga kita bisa terus bertumbuh kuat. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Seperti itulah keberadaan yang diharapkan Tuhan mewujud dalam hidup kita. Menjadi orang benar yang terus bertunas seperti pohon korma, yang terus tumbuh subur seperti pohon aras. Bagaimana agar kita bisa tumbuh dan berbuah? Teks kita mengatakan mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Dengan ungkapan lain, Yesus berkata, "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu." Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Yesus melanjutkan, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Saudara-saudaraku, untuk bisa berbuah dan menjadi berkat bagi sesama, kita hendaklah tinggal dan berakar kuat di dalam Yesus Sang Kristus. Tanpa itu, semua akan sia-sia. Dan hanya ketika kita berbuah banyak, kita bisa memuliakan Tuhan Allah kita. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jikalau kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saudara-saudara, sudahkah kita menjadi pohon korma yang berbuah lebat, yang memberi sukacita dan berkat bagi banyak orang, atau kita malah ikut-ikutan menjadi tandus dan kering? Sudahkah kita menjadi tiang penyangga yang kuat bagai kayu pohon aras, tumbuh subur dengan kekuatan yang luar biasa? Atau kita gampang goyah diterpa angin kecil sekalipun, dan justru selalu goyah dan butuh penyangga dari orang lain? Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, berikanlah kepada kami kemampuan untuk bisa menjalani hidup dalam keseharian yang kami jalani ini sebagaimana layaknya orang benar. Mampukan kami untuk menjadi seperti pohon korma yang bertunas, pohon aras yang tumbuh subur, agar kami dan kehidupan yang kami jalani boleh makin berbuah banyak demi kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami. Dengan kerinduan itulah saat ini kami berdoa bagi keberadaan anak-anak-Mu, anggota maupun simpatisan dengan berbagai pergumulan yang dihadapi. Mungkin masih ada yang masih harus bergumul dengan kelemahan tubuh, dengan sakit penyakit mereka. Dan Tuhan, Engkau tahu, ketika kami sakit, maka tentu yang diharapkan adalah kami beroleh kesembuhan. Selaku anak-anak-Mu, kami berani datang dan memohonkan itu kepadamu. Ya Allah, jamahlah mereka yang sakit, yang lemah tubuh ini. Sempurnakan kiranya upaya-upaya pengobatan, perawatan yang dilakukan. Sehingga para dokter, perawat, obat-obat, peralatan, makanan, minuman yang diasup, semua boleh menjadi sarana yang baik untuk kepulihan
untuk kekuatan, kesehatan yang cukup yang mereka perlukan. Ketika kami ada dalam keadaan sakit, maka selalu bisa terjadi hati kami dipenuhi oleh berbagai perasaan yang berkecamuk. Kami mungkin merasa khawatir, kami merasa lelah, kami merasa bosan, kami marah dan sebagainya. Maka Tuhan, angkatlah kiranya perasaan-perasaan negatif itu, dan Tuhan boleh ganti dengan damai sejahtera, dengan sukacita yang dari Tuhan. Dan suasana hati dan pikiran yang positif itu juga dapat menopang proses pemulihan kesehatan yang diperlukan. Engkau juga yang berkenan mencukupkan segala pembiayaan yang harus dikeluarkan. Tapi sekiranya masih ada di antara teman-teman, saudara-saudara kami ini yang masih harus menanggung sakit penyakit dan kelemahan tubuhnya, maka Tuhan tambahkanlah kepada mereka, juga kepada keluarga yang mendampingi, kesabaran, hati dan pikiran yang tetap dipenuhi dengan damai sejahtera yang daripadamu, sehingga mereka bisa mengalami kehadiran Tuhan yang tidak pernah meninggalkan mereka. Lalu mereka juga bisa tetap bersyukur, bahkan memuliakan nama Tuhan di dalam segala keterbatasan, kelemahan yang masih terjadi. Mungkin ada di antara anak-anakmu ini yang sedang bergumul karena masalah perekonomian, masalah pekerjaan, sumber penghidupan, usaha. Ya Bapa, kami percaya bahwa Engkau sumber kehidupan kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Maka biarlah Tuhan, Engkau juga yang boleh membukakan jalan di tengah kesesakan yang sedang saudara-saudara kami hadapi ini. Dan berikan kepekaan agar mereka bisa melihat jalan keluar yang Tuhan berikan, yang kadang tidak sama dengan apa yang diinginkan, apa yang dipikirkan, apa yang diharapkan. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi keluarga-keluarga yang mungkin sedang menanggung beban karena ketidakharmonisan dalam relasi antar anggota keluarga. Ya Bapa, kiranya Engkau yang boleh memberikan kerendahan hati kepada setiap anggota keluarga untuk mau menundukkan kehendak diri pada kehendak Tuhan, bersama-sama mencari kehendak Tuhan dan memberlakukannya, sehingga damai sejahtera bahkan kebahagiaan yang Tuhan anugerahkan boleh kembali dirasakan kepenuhannya. Kami berdoa ya Bapa, bagi anak-anak kami, bagi cucu-cucu kami dengan studi yang mereka jalani, Tuhan, kiranya Engkau jugalah yang memampukan anak cucu kami untuk menggunakan kesempatan studi yang adalah anugerah Tuhan itu secara bertanggung jawab. Tuhan yang peliharakan kaum remaja di dalam pergaulan mereka, supaya mereka juga selalu boleh memikirkan dan memilih apa yang berkenan kepada Tuhan. Demikian juga untuk muda-mudi di dalam pekerjaan mereka, di dalam perjodohan mereka. Ya Bapa, kiranya Engkau jugalah yang selalu boleh menjadi sandaran anak-anak-Mu ini di dalam menetapkan pilihan-pilihan hidup mereka. Bapa, saat ini kami juga kembali menyerahkan keberadaan gereja-Mu di mana-mana tempat di dalam mengemban tugas panggilan untuk ikut serta mengerjakan misi Allah bagi dunia ini, termasuk jemaat GKI Gading Indah. Dan secara khusus kami berdoa untuk rangkaian kegiatan di dalam bulan keluarga. Tuhan, Engkau yang terus menopang panitia yang menyiapkan berbagai kegiatan dalam rangkaian bulan keluarga ini. Tuhan kuduskan, Tuhan sempurnakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan sehingga menjadi sarana yang hidup, sarana yang baik bagi pertumbuhan iman jemaat-Mu.
Secara khusus kami berdoa untuk rencana penyelenggaraan kebaktian penyegaran iman. Biarlah Tuhan, kebaktian penyegaran iman yang cukup jarang diselenggarakan itu, boleh Tuhan pakai menjadi kesempatan di mana kami jemaat Tuhan boleh sungguh-sungguh dibangkitkan di dalam hidup spiritualitas yang makin benar, yang makin berkenan kepada Tuhan. Ya Bapa, kami berdoa untuk kegiatan-kegiatan terdekat. Kiranya Tuhan, Engkau juga yang turut campur tangan untuk kebaktian minggu pada tanggal 9 besok. Kebaktian kedua yang akan dikemas menjadi kebaktian intergenerasi, kiranya juga boleh menjadi berkat bagi pertumbuhan iman jemaat dari anak sampai orang tua untuk dapat bersama-sama membangun kehidupan keluarga yang berkenan kepada Tuhan. Kami berdoa juga bagi bangsa dan negara kami. Kami memohonkan kekuatan hikmat yang dari Tuhan bagi para pemimpin di negeri kami ini, agar mereka boleh menempatkan diri menjadi hamba-hamba Tuhan, hamba-hamba Allah yang baik, selalu mau menegakkan kebenaran, keadilan di dalam mewujudkan kedamaian dan kesejahteraan bagi setiap anggota bangsa dan masyarakat di negeri ini. Tuhan, kami juga tetap berdoa di dalam keprihatinan kami dengan tragedi di Kota Malang. Tuhan, Engkau yang terus menguatkan keluarga dari begitu banyak orang yang meninggal dunia menjadi korban karena tragedi ini. Tuhan yang memberikan hikmat kepada semua organisasi, lembaga yang terkait untuk dapat menata secara lebih baik persepak bolaan di negeri ini, sehingga menjadi sesuatu yang baik, yang mendatangkan sukacita dan bukannya malapetaka. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi terjaganya kedamaian di tengah-tengah meningkatnya suhu politik di negeri ini. Biarlah semua pihak boleh bersama-sama mengutamakan kepentingan bangsa, bukan kepentingan kelompok, golongan, apalagi kepentingan pribadi. Terima kasih ya Bapa, kami bersyafaat hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita menyanyikan lagu penutup dari Kidung Jemaat nomor 309, Biar Ku Tumbuh di Batangmu. Biar ku tumbuh di batangmu, ya pokok anggur yang benar, supaya kau hidupkan daku menjadi ranting yang segar. Jika engkau beri berkat, aku berbuah yang lebat. Tak mungkin aku kan mandiri, aku lemah di luarmu, hanya di dalammu sendiri limpahlah hidup bagiku. Olehmu buahku lebat yang tak berbuah
Demikian Ibu Bapak Saudara persekutuan doa pagi pada hari ini. Lanjutkanlah perjalanan hidup dalam waktu yang Tuhan masih anugerahkan kepada setiap kita. Berikanlah dirimu untuk menjadi seperti pohon korma yang bertunas, seperti pohon aras yang tumbuh subur. Arahkan hati saudara kepada Tuhan. Sambutlah berkat-Nya. Kasih Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus besertalah dengan saudara sekalian sampai selama-lamanya. Amin.